kita doakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa pada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat dipersilahkan untuk duduk. Selamat sore, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berkah dalam. Pada sore ini, kita akan bersama-sama mengikuti perayaan Ekaristi Kamis Putih. Kita akan kembali diajak untuk belajar akan arti melayani dengan rendah hati dan saling mengasihi sebagaimana diteladankan oleh Yesus dalam upacara pembasuhan kaki. Setiap kali kita menyambut tubuh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus berani dipecah-pecah, sebagaimana Yesus, sang roti dari surga, yang rela dipecah-pecah demi keselamatan umat manusia. Selama misa, umat dimohon menjaga suasana hikmat dan penuh hormat, terutama ketika perarakan dan pentatahan sakramen Maha Kudus. Umat diharapkan dapat mengikuti tuguran berjaga bersama Yesus di Panti Mandala lantai 1. Adapun jadwal tuguran diatur sebagai berikut. Pukul 22 sampai 22.30, wilayah 9, 5, dan 3. Pukul 22.30 sampai 23, wilayah 4 dan wilayah 6. Pukul 23 sampai 23.30, wilayah 7 dan wilayah 8. Pukul 23.30 sampai dengan tengah malam, wilayah 1, 2, Misdinar dan OMK. Tuguran ini terbuka untuk umum. Marilah sekarang kita bangkit berdiri untuk menyambut imam dan para petugas liturgi. Semuanya
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu, Bapak, frater, rekan-rekan muda, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selamat petang berkah dalem. Malam hari ini kita akan merayakan Hari Kamis Putih yang merupakan perayaan perjamuan malam terakhir Yesus bersama para murid-Nya. Perjamuan itu bukanlah perjamuan kesedihan, melainkan perjamuan yang penuh persaudaraan, simbol penyerahan hidup Tuhan kita Yesus Kristus yang total. Tubuh dan darahnya diberikan demi keselamatan murid-murid-Nya. Itulah Ekaristi Kudus, Ekaristi pertama, kenangan kurban salib Kristus. Pemberian diri Yesus yang sehabis-habisnya itu dilambangkan pula dalam upacara pembasuhan kaki para rasul nanti. Untuk semua pengorbanan dan cinta Tuhan, kita diajak untuk juga memberikan pelayanan dan cinta kasih yang sama, yaitu rela melayani dengan kasih dan cinta kepada sesama kita. Sumber kekuatan akan senantiasa ditemukan saat kita rayakan perjamuan dalam Ekaristi Kudus. Oleh karena itu, menyadari bahwa kadangkala kita kurang menghargai dengan pantas Ekaristi-Ekaristi yang kita rayakan, mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita mohon ampun karena keterbatasan-keterbatasan, kerapuan-kerapuan kita itu. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, demi cinta kasih-Mu, Engkau rela merendahkan diri dengan membasuh kaki para murid. Dalam Ekaristi Engkau mengorbankan diri bagi kami semua. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Demi cinta kasih-Mu dalam Ekaristi, Engkau memberikan tubuh dan darah-Mu kepada kami, agar tetap bersatu dengan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang mengenal padanya. Kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau. Kami memuliakan
Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal-Mu menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri luhur dan agung itu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda-sabda Tuhan. Ketetapan tentang perjamuan Paskah. Bacaan diambil dari kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tak bercela, dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah cara kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan atas semua dewata Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengahmu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah syukur
syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Setiap kali kamu makan dan minum, kamu mewartakan wafat Tuhan. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi para murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, Iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon,
rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam konteks masyarakat Yahudi, orang biasa membasuh kaki sendiri sebelum orang masuk ke ruang pesta, sebagai ungkapan mau ikut pesta dengan pantas, dengan bersih. Jadi tamu-tamu yang ada itu membasuh kaki sendiri. Kalau saudara-saudari kita Muslim itu wudu. Nah, cuci kaki, cuci tangan, karena apa? Karena orang Yahudi beranggapan jalan raya, pasar, tempat keramaian, tempat-tempat umum itu najis. Maka orang yang mau mengikuti perjamuan pesta tertentu harus bersih. Lalu mereka mencuci kaki, mencuci tangan mereka supaya bisa bersih masuk ke ruang pesta. Jadi mereka mencuci kakinya sendiri-sendiri. Dan hanya tamu yang sangat dihormati saja yang dibasuh kakinya. Tamu yang sangat dihormati, orang-orang terpandang saja yang dibasuh kakinya sebelum memasuki rumah orang atau ruang pesta. Dan yang membasuh kaki tamu yang istimewa itu, yang terhormat itu, bukanlah tuan pesta, bukanlah tuan rumah, melainkan para pembantunya
Kalau zaman itu masih ada budak-budak yang dipunyai oleh tuan rumah itu, merekalah yang mencuci kaki tamu-tamu terhormat itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan pertama tadi mengisahkan, menggambarkan dengan baik upacara-upacara itu dengan detail. Bagaimana orang Yahudi merayakan pesta perjamuan Paskah. Perjamuan Paskah bangsa Yahudi pada waktu itu tentu bukan Paskah yang kita rayakan. Paskah Yahudi berbeda dengan Paskah yang kita rayakan. Kalau Paskah orang Yahudi itu mereka merayakan bahwa mereka keluar dari penjajahan Mesir menuju tanah terjanji. Yang mereka rayakan adalah karya agung Tuhan membebaskan mereka dari penjajahan Mesir. Sedangkan Paskah kita, Paskah Kristiani, itu merayakan kebangkitan Kristus, merayakan pembebasan kita manusia dari cengkeraman maut oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali ke perjamuan Yesus yang digambarkan dalam bacaan Injil. Penginjil Yohanes membongkar adat istiadat Yahudi tadi yang digambarkan dalam bacaan pertama. Apa yang dibongkar oleh Tuhan Yesus dalam perjamuan malam terakhir? Tuhan Yesuslah yang merupakan tuan pesta, tuan rumah pesta itu, perjamuan itu. Dan kalau pesta orang-orang Yahudi, masyarakat Yahudi, yang membasuh kaki adalah para budak, para pembantu, bukan tuan rumah. Dalam pesta Yesus ini, dalam perjamuan malam terakhir ini, Yesuslah sang tuan rumahlah yang membasuh tamunya, para rasul itu. Sebentar lagi kita akan menyaksikan bersama upacara pembasuhan kaki para rasul. Kita mengenangkan kembali bagaimana Tuhan Yesus membasuh kaki para rasul. Kali ini yang akan dibasuh adalah saudara-saudari kita yang biasa kita sebut difabel, different ability, kemampuan yang berbeda. Jadi diubah bukan disabilitas atau ketidakmampuan, tetapi kemampuan yang berbeda. Saudara-saudari kita ini mempunyai kemampuan-kemampuan hanya berbeda dengan Anda kebanyakan. Kalau kita kali ini memilih mereka semua untuk menjadi rasul, tentu ada pertanyaan-pertanyaan mendasar. Mengapa dipilih mereka? Apakah mereka juga masih bisa menjadi rasul pada zaman sekarang? Saudara-saudari yang terkasih, ada beberapa alasan mengapa kali ini kita memilih mereka menjadi rasul. Yang pertama, dalam beberapa kunjungan kepada saudara-saudari kita yang sakit, yang sudah sepuh, yang mempunyai kendala-kendala tertentu dengan kesehatan, di sana terungkap kerinduan-kerinduan mereka untuk datang kembali ke gereja, untuk mengikuti perayaan Ekaristi di gereja bersama kita semua. Kerinduan-kerinduan itu lalu kita bicarakan, lalu kita putuskan bahwa mereka pun mempunyai hak yang sama dengan kita semua untuk menjadi umat bersama dengan kita merayakan Ekaristi bersama. Bagaimana dengan menjadi rasul? Mereka pun, saudara-saudari kita, juga bisa menjadi rasul-rasul, menjadi utusan-utusan. Dengan apa? Dengan macam-macam hal. Kalau fisik mereka sudah terbatas,
maka menjadi rasul di sini bisa saja dilakukan misalnya dengan berdoa, mendoakan saudara-saudari kita yang masih bisa berjalan dengan bebas, masih bisa beraktivitas dengan bebas. Panjenengan semua bisa mendoakan, dan itu termasuk dalam tugas-tugas menjadi rasul. Kalau saudara-saudari kita, para difabel ini, tidak mudah mengeluh dengan keadaan mereka, tetap semangat menjalani hidup mereka, bukankah itu juga menjadi rasul? Kerasulan-kerasulan semangat, kerasulan-kerasulan doa yang mesti menjadi inspirasi bagi Anda semua, bagi kita semua. Kalau saudara-saudari kita yang mempunyai aneka macam keterbatasan ini saja rindu untuk mengikuti setiap perayaan Ekaristi, tetapi karena keterbatasannya tidak bisa leluasa datang ke gereja untuk mengikuti Ekaristi, mestinya kita malu yang kita mempunyai badan yang tegap, badan yang sehat, badan yang tidak ada kesulitan apapun, mengikuti Ekaristi tanpa kerinduan sama sekali, tanpa kerinduan yang cukup untuk menyambut tubuh Kristus. Maka sekali lagi saudara-saudari yang terkasih, pemilihan rasul-rasul kali ini itu juga menjadi permenungan bagi kita semua, terutama kita semua yang tidak ada kesulitan, tidak ada keterbatasan fisik, tetapi tidak dengan cukup persiapan batin ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi. Alasan berikutnya tentu saja romone golek konco, romone difabel golek rasul difabel. Tetapi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita semua dipanggil menjadi rasul-rasul zaman sekarang. Tidak hanya yang menjadi rasul yang dibasuh kakinya, tetapi kita semua melalui sakramen baptis, melalui sakramen-sakramen yang kita terima, dipanggil untuk menjadi rasul, menjadi agen-agen damai bagi banyak orang, bagi setiap orang, mulai dari keluarga, masyarakat, tetangga, di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat kita bekerja, dan dimanapun kita diutus menjadi rasul-rasul, menjadi utusan-utusan pembawa damai, pembawa nilai-nilai kerendahan hati, penghargaan terhadap nilai-nilai manusia. Semuanya berharga di mata Allah. Maka tidak ada alasan kita tidak menghargai saudara-saudari kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur atas karunia-karunia Tuhan di dalam hidup kita, atas keleluasaan kita dalam bergerak, atas kesehatan badan kita, atas apapun yang kita terima. Kita selalu bersyukur, dan orang yang bersyukur itu adalah orang yang bahagia. Orang yang sungguh-sungguh bahagia adalah orang yang tahu terus bersyukur kepada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita akan melanjutkan dengan upacara pembasuhan kaki para rasul.
Saudara-saudari yang terkasih, dengan membasuh kaki para murid-Nya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus dan para uskup serta para imam dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati, seperti Yesus yang membasuh kaki murid-murid-Nya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para murid-Nya menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita di sekitar altar ini, semoga kami semua pada hari ini memperbarui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama seperti Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan persembahan.
Berdoalah saudara-saudari yang terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah dan persatukanlah persembahan kami ini dengan kurban Kristus Putra-Mu, sehingga mendatangkan rahmat keselamatan bagi kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dia imam yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud kurban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan, dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh yang dikurbankan bagi kami dikuatkan. Ketika meminum darah yang ditumpahkan bagi kami disucikan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan,
dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, terlebih seluruh umat-Mu di paroki kami ini. Agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup Agung kami, Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang malam hari ini diundang datang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.
Inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Inilah piala perjanjian baru dalam darahku, sabda Tuhan. Setiap kali kamu menyambutnya, lakukanlah untuk mengenangkan daku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga melalui misteri kenangan akan wafat dan kebangkitan putra-Mu ini, kami dikuatkan dalam menjalani hidup kami sehari-hari dan dalam menyongsong keselamatan abadi yang Kau janjikan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebelum kita memulai perarakan menuju ke pentahtaan Sakramen Maha Kudus di Panti Mandala, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat yang telah hadir bersama dalam perayaan Ekaristi Kamis Putih pada malam hari ini. Terlebih terima kasih kepada para petugas yang telah melaksanakan tugas-tugas pelayanan apapun itu. Mulai dari beberapa hari yang lalu, panitia Paskah yang sudah bekerja dengan baik, para petugas-petugas liturgi dan non-liturgi yang telah bekerja, berkarya, melakukan tugas pelayanan dengan baik. Terima kasih kepada para rasul yang menyediakan diri untuk menjadi rasul, dan juga tak lupa kepada
keluarga yang melayani, mengantarkan para rasul ini, para pengurus lingkungan yang telah bersusah payah, agak direpotkan dengan perayaan kali ini, terutama berkaitan dengan para rasul. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda semua. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti perayaan perarakan Sakramen Maha Kudus menuju ke gedung Panti Mandala.
Sagrada